Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Besar gitu. Ya tapi kalau ngomongin lini depan nih, ini waktunya Mas Aldi, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita akan transisi, kita akan membahas Arsenal. Jadi, Apa yang mau dibahas? apa yang mau dibahas? Masalahnya gini Mas Aldi, karena memang kalau kita lihat AC Milan untuk memperbaiki squad ya mereka coba untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Tapi kalau lihat Arsenal nggak datengin pemain, nggak datengin striker kemarin sampai akhirnya kayak Havertz lagi ke Dubai tiba-tiba cedera. Nih sekarang opsinya hanya pemain-pemain akademi. Dan Havertz sudah confirm sampai akhir musim ya. Akhir musim, confirm sampai akhir musim. Jadi ini malah petaka Ini tuh sebenarnya. hari kasih sayang tau. Yang enak-enak gitu pembahasannya. Ya gimana ya? Gimana? Kita udah bahas ya dia bahwa ini Januari bakal menjadi momen yang penting buat Kemarin kita bahas di versi Inggris. di versi Inggris iya. Sekarang ditranslate tolong. Iya, bahwa gua Waneri lah masih ada lah. as number 9. Waneri sekarang curhatnya kalau ke teman-temannya gue sekarang sibuk banget. Tadinya gue nggak pernah dipakai, sekarang gue dicoba. Gue sibuk sekarang. Iya, full, nggak ada waktu main. Iya, tentu ya yang paling bisa dicoba adalah eksperimentalkan posisi yang tadinya bukan striker. Misalnya Merino atau yang lainnya. Merino. Ya, why not? Gitu loh. Katanya dia waktu muda juga sebagai striker waktu main. Cuman ya Buat bola-bola atas, sundulan, Buat bola-bola bola mati atas, boleh lah. iya. Tapi kalau buat involvement in game kayaknya susah. siapa yang striker emang Havertz involvement in game-nya kan enggak juga Ya, yang lumayan lagi. lah. Lumayan loh. Lumayan Lumayan Iya, makanya. harus diakui. Lumayan Oh, karena gitu. dipakai di posisi itu kan. Trossard juga masih ada. Iya, masih mending Trossard ya. Gue Iya. bilang kemarin tuh di Inggris juga Trossard. Cuman siapa lagi gitu kan? Emang butuh 9 gitu karena Havertz pun butuh pengganti. Bahwa pemain yang aslinya bukan striker dicoba week in week out, bukan coba lagi, dituntut untuk week in week out bisa sebagai nomor 9 tanpa ada pengganti yang fit and proper. Kita tinggal nunggu waktu doang kapan dia bakal cedera. Dan kejadian, bukan lagi in game lagi cederanya, lagi di Dubai. Tempat yang harusnya Warm menjadi weather training. warm weather training harusnya kan menjadi tempat pulihnya beberapa pemain, kembalinya mental untuk kembali Tapi pulih ada yang ngegas. pulih. Saka udah mulai ikut latihan. Iya, Light harusnya training. begitu. Dan March White kan? juga March kan main deh. udah terlibat lagi untuk Harus main ya? Iya. Iya. Iya, cuman ya Untuk cedera lagi. oh, fans Liverpool ngedoain pemain Arsenal cedera. Kalau dari akademi kayak Nathan Butler, siapa nih? Oyedeji atau Keon Edwards. Ini kan nama-nama yang mungkin bisa dicoba gitu. Ya dicoba Play main the kids. bagus terus dibeli sama MU ntar. Nggak gue harus. Jadi yang penting ya ada striker pun Arsenal mainnya nggak pakai striker kok. Iya. Maksudnya dalam arti nggak pakai striker tuh bukan tim yang Sistem ngandelin nggak perlu ya based on frontman yang yes gitu out kan. and out. Karena emang nggak punya out and out striker gitu. Jadi ya ada siapapun pasti bakal dicoba. Mau Nwaneri kayak Trossard kayak siapapun bakal dicoba gitu. Apalagi tanpa Martinelli juga. Jadi buat gua bakal dicoba beberapa hal untuk mengisi dalam 4-3-3-nya itu seperti apa. Siapapun bakal dicoba. Gua nggak tahu next bakal lawan apa akhir pekan ini. Jadi Lawan yes. Leicester City. Oh ya Leicester menang lah City. lawan Leicester doang Iya. sih. Jadi ya menang. Fardi udah balik belum? Hah? Fardi masih Early Fardi kick off. Ada early kick off tuh besok ya. Aduh, start 7 ya? Yes. Ya cuman ya. musuhnya Arsenal tuh. Iya betul. Cuman ya maksud gua Tipis kayaknya menang tipis ya. ya gua Susah payah. Cuman gini, Faye, ini bakal menjadi gua tantrum atau marah-marah karena Arsenal nggak beli striker gitu loh. Itu poin pentingnya bahwa datangin striker pun belum tentu selamat Arsenal, belum tentu bisa nyalip si Liverpool. Tapi minimal untuk nambel Tadi gua bilang tersebut, apakah ngambil opsi free agent itu merupakan jadi sebuah solusi buat Enggak. Arteta? Karena kan Enggak. waktu itu pernah lah ngambil Henry di tengah-tengah musim di saat free agent. Apakah adanya nama Diego Costa mungkin? What? Atau No. mungkin Carlos Vela mungkin? No. Balik lagi. No. Niklas Bentner kayak. Wah, aduh, balik lagi juga tuh. Nggak, tapi menurut gua kalau Arsenal sekarang berpikirnya udah jauh ke depan, mereka juga coba mengakali agar tidak terganggu PSR juga, dan oleh sebabnya mereka nggak bisa sign kemarin di Januari karena mereka nggak menemukan nih target yang bisa seistimewa untuk mungkin 4-5 musim ke depan iya. gitu kan. Pada akhirnya kan nggak Dan perlu kalau istimewa mereka, juga. Iya, dan kalau mereka memaksakan untuk Ollie Watkins dengan price range yang 60 Umur plus, 29. dengan usia seperti itu nggak masuk ke dalam Sangat. rencananya Arsenal dan juga sistemnya Arteta gitu. Jadi mungkin mereka tunggu untuk musim depan, kumpulin dulu duit, lepas beberapa pieces,
Isak misalnya, big transfer targetnya mereka. Kalau Šeško menurut gue juga ada di antara. Kurang, gitu kan. ngapain Šeško juga? Tanggung juga. Šeško juga nggak yang lagi bagus-bagus banget sebagai Jadi striker. sebenarnya kalau lo lihat secara bisnis dan planning dari Arteta dan juga front office dari Arsenal sebenarnya sangat masuk akal dengan mereka menahan tidak buru-buru untuk signing seseorang Iya, di Januari dong. Ya kalau pakai bahasa, sekarang Arsenal lihatnya ke depan. Berarti oke lah, udah gak kejar juga nih Liverpool. Makanya ada Zubimendi juga kan di plan di masa summer. Iya. Di summer. Jadi ya buat gua tanpa dengan datengin Arsenal striker pun itu bukan berarti jawaban. Cuman paling enggak bisa menunjukkan bahwa lo emang ternyata penyakitnya itu di striker. Saat udah ada striker di winter, berarti musim depan bisa kicks on lebih siap lagi, lebih cepet lagi gitu. Itu yang gue harapkan. Apa Itu dia? sang legenda itu. Wish. Apa? Di Wolverhampton aja ngapain? The myth, the Di legend. Wolverhampton ngapain? Gremio. Tuh di Gremio gitu gambarnya. Gak ada yang yes, gol gitu, gak ada. Nah, ini lagi merah satu lagi. Vela. Dia mantan Arsenal, ya udahlah, thank you for your service, goodbye, udah gitu. Cuman enggak lah, kamu Arsenal butuh yang proper out and out striker, fox in the box. Pinjem Vardy gitu boleh nggak ya? Jadi menurut lo emang karakternya harus yang fox in the box. Gua harus karena kalau lagi ngincar Arsenal winger yang bisa bisa cutback gitu terus shoot jarak jauh. Tapi Fox in the box terakhir Arsenal siapa sih? Ya enggak kalau ngeliat sekarang kalau Udah Arsenal lama. seperti sistem seperti sekarang juga kan udah lama juga nggak Arsenal main kayak Fox in begini. the box terakhir Ian Wright. Iya, right. Udah itu pun juga ya so ya kan. Ya tapi kan Will sekarang Tort. Punya itu juga enggak. Punya Kolo Toure jadi center forward dirubah jadi back kan. Iya. Jadi ya gue harapkan adalah seorang fox in the box yang emang bukan pemain yang roaming kemana-mana, tapi stay di situ buat karena Arsenal gini. Kenapa gue butuh fox in the box? Arsenal kalau soal penciptaan peluang bagus banget. Ya. Kecuali emang lu tim kayak Liverpool, lu butuh pemain yang bisa nge-stretch lawan kayak Salah, lalu bisa drive dalam sendiri. Itu pemain Liverpool. Dan banyak pilihannya yang bisa melakukan Dan itu. banyak pilihannya. Nah, Arsenal bukan. Beda sama Liverpool gitu. Arsenal menciptakan peluangnya seperti itu dan lu butuh seorang finisher. Karena kalau penciptaan peluang Arsenal mah hebat. Mungkin lebih dari Liverpool, mungkin. Iya. Creating Cuman chancesnya begitu termasuk yang bahas paling finishing, begitu bahas finishing, Memble Jadi butuh ya. butuh nggak? Butuh, Mas Ari juga bilang butuh. Dah, Jadi siapa? Vela apa Diego Costa? Costa dong. Biar iklannya bagus. Emergency signingnya siapa nih? Tadi udah Atau Mariano Diaz. Lagi ganggu tuh dia. Nggak. Dan semakin susah juga jadwal buat Arsenal juga nggak gampang gitu Nggak kan. gampang, Di. Leicester City aja jadi tantangan di early kick off terutama untuk weekend ini. Iya. Nggak pede gua. Ada MU. Berat sekali itu ya. Nottingham Forest. Derby itu banyak. Untung derby. lumayan jauh jaraknya tuh 27-9. Ya kan? 4 dulu baru 9 tuh. Oh, ada 4 Liga Champion. Oh, gua nggak lihat. Lawan Fulham pasti kalah ya kan. West Ham memang gampang. Iya kan. Nggak gampang juga. The magic of Gua mau ngajak taruhan sama Adi. Lu pakai jersey ini ya, dia punya semua ntar. Lu pakai Arsenal ya, dia punya juga. Oke, Oh iya, oke. Kalau kemarin itu kan siapa? Dava kan, wah kayaknya nggak punya nih baju MU nih. Dan kayaknya malu. Nah dia mau ke Arsenal seneng-seneng aja deh sih. Punya. Kalau gue kan suka semua jersey. Iya dia, terutama MU. West Ham dong, West Ham. Fulham deh musim ini Fulham. Iya, Fulham. Kan pemain favoritnya Anthony Robinson. Oh jelas, one of the best. Dan buat Arsenal sendiri dengan Liverpool yang kemarin gagal untuk bisa meraih poin penuh, sebenarnya ada chance untuk lebih mendekat lagi early kick off, memberikan pressure. Tapi apakah itu cukup untuk Di ini udah kita membuat bahas Liverpool dari awal terganggu? musim bahwa ini kemarin waktu Liverpool lawan MU hasilnya 2 sama. Itu harusnya dimanfaatin dong sama Arsenal. Lama kalah atau seri gue lupa. Ya jadi bahwa Arsenal Memberikan pressure, malah kena pressure. pressure gitu loh. Weh, sering nih Liverpool lawan MU, menang dong. Ya. Jadi Arsenal nggak perlu fokus sama Jadi hasil Liverpool. problemnya mentality. Karena nggak ada senior. Gue kemarin ngobrol sama Greg Nukolo bahwa lu nggak bisa menang sama pemain muda. Dan gue rasa ada benernya bahwa gue lihat musim lalu saat Arsenal leading segitu jauh, bahwa saat abis leading terus drop, mungkin mentalitas nggak ada yang bisa maintain. Nah, bahwa sekarang nggak ada pemain yang mungkin nih, karena nggak ada senior beneran senior gitu, bahwa ya Odegaard walaupun dia muda tapi punya senioritas gitu. Cuman Saka juga tapi muda tetap aja. Tapi kalau Liverpool, City, even Forest di Inggris dulu ya kita bahas, mereka punya orang-orang yang tenang, kalma, kita harus bisa begini. Tranquilo. Nah, Arsenal nggak ada itu. Makanya
peluang Arsenal buat battle itu lebih besar karena nggak ada pemain yang apa ya, yang bisa maintain mentalitas. Jadi kalau Jadi kenapa dilepas Granit Xhaka? I think dia bisa jadi pemain yang sebenarnya di musim ini misalnya Gua marah meng-carry. Gue marah waktu Xhaka Jadi keluar. juara, kan? Gue marah banget waktu Xhaka keluar. Apapun dia, dia perform. Ya dari Di locker room dia masih titik nadir kan. dari titik serendah Terus itu. dia bisa He's the true Sama membalikan- supporter kan, Iya. ributnya sama supporter He's gitu. a true captain menurut gue He's a sih. true captain, true leader gitu. Captain material. Yes gitu ya, kalau di MU Maguire lah gitu. Kaptennya boleh Bruno, leadernya Maguire. Jadi ya, Johnny Evans saya dia mau bilang. ya legend itu, harus dibikin patung. Ya lawan Leicester menang lah, apapun caranya. Apapun caranya. Ya? Apapun caranya. Apapun caranya. Dan harus Ugly win, memberikan ugly win. pressure lagi buat Liverpool yang tampil. Harus lah. Liverpool kapan sih mainnya? Minggu. Lawan Wolves hari Lawan Minggu. Wolves. Ya. Ya menang juga lagi lawan Wolves. Wolves lagi naik juga loh. Ya. Semua aja mas, semua lagi naik. Liverpool nih menang, Liverpool juga harus naik lagi. Ngalahin Aston Villa kan terakhir. Iya. Jadi ragu lawan Wolves. Nggak gampang. Tapi menang lah. Menang dong. Menang nih. Gua harap doa Mas Aryo bilang berat. Banyak sebenarnya pertandingan nanti bakal banyak banget ya, juga ada Chelsea juga lawan Brighton ya kalau nggak salah ya nantinya. Chelsea nggak penting lah. Tapi Brighton lagi jelek. Siapa? Brighton. Oh, Brighton lagi jelek kemarin. Bisa menang Chelsea. Tapi kemarin Habis FA Cup kalah 7 menang. gol, tapi terus dia menang FA Cup. Iya, menang FA Cup. Jadi Lawan bakal Chelsea banyak kan? banget. Lawan Ya. Chelsea juga. Lawan Chelsea iya. Revenge lah setelah kalah di FA Cup buat Chelsea lah. Jadi banyak banget tadi pertandingan yang akan muncul di akhir pekan ini. Namun sebelum itu gue juga pengen ingetin karena akhir pekan ini juga akan ada pertandingan dari AFC Under 20. Pastinya anak asuh Indra Syafri kita tunggu kebangkitannya. Akan ada live reaction You'll Never Watch Alone di jam 17.45 pertandingan Indonesia Hari Uzbekistan di hari Minggu. Nah, Minggu itu dia. nantinya di hari Minggu. Jadi pantengin terus YouTube dari Jebret Media. Sesaat lagi kita akan bahas satu tim yang pastinya harus dibahas kalau ada di Dewan Pandit Indonesia. Barcelona. Bukan, Oh, bukan. Kita masuk nanti ke Manchester United namun di next episode. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.